Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Untuk ketua kelas, silakan siapkan teman-temannya. Semua siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Hari ini masuk semua ya. Ya, Bu. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang materi apa? Belum. Hari ini kita akan belajar materi tentang dimensi 3. Nah, untuk pengantarnya, Ibu akan menjelaskan tentang geometri. Geometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara objek-objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Geometri merupakan cabang ilmu tertua dalam pendidikan matematika. Banyak ilmuwan zaman dahulu yang telah mempelajari ilmu ini seperti Thales, Pythagoras, Euclid. Nah, 3 tokoh ini sangat berpengaruh dalam geometri dan karyanya telah banyak dikembangkan oleh ilmuwan lainnya. Nah, dalam geometri ini kan seperti slide pertama memiliki 4 objek bahasan, yakni yang pertama titik. Ada yang tahu tidak titik itu apa? Bagian terkecil Dari geometri yang tidak memiliki ukuran. Ya, benar. Titik itu adalah bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran seperti baik panjang, lebar, ataupun tebalnya. Nah, materi selanjutnya yaitu garis. Ada yang tahu garis itu apa? kumpulan dari titik yang saling berhubungan. Nah, ya. Garis itu adalah kumpulan atau himpunan dari titik-titik yang tidak memiliki ujung. Nah, garis itu juga dibedakan menjadi 3. Kan tadi himpunan atau kumpulan titik yang tidak berujung itu dinamakan garis. Nah, dan biasanya garis itu dilambangkan dengan huruf kapital A, B. Yang ini dinamakan dengan garis AB. Nah, yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis ini yang memiliki pangkal, garis yang memiliki pangkal tapi tidak memiliki ujung. Ini dinamakan sinar garis. Nah, yang ketiga yaitu segmen garis. Segmen garis ini dia memiliki titik pangkal dan memiliki titik ujung. Sinar segmen garis. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Bu. Selanjutnya yaitu bangun. Bangun itu jika terdapat beberapa garis yang saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan membentuk bangun datar maupun bangun ruang. Kan di dalam bangun itu kita tahu bahwa terbagi menjadi 2 kan, bangun datar dan bangun ruang. Materi selanjutnya yaitu sudut. Ada yang tahu sudut itu apa? Jadi sudut itu adalah daerah yang terbentuk dari 2 buah sinar garis dengan pangkal dan dengan pangkal yang sama. Suatu sudut dapat diberikan nama dengan 3 huruf atau 1 huruf, seperti sudut A atau sudut ABC dan sebagainya. Penamaan hurufnya tergantung kita. Nah, yang selanjutnya yaitu
kita mau masuk ke materi tentang dimensi 3-nya. Jarak antar titik. Itu merupakan subbab yang pertama. Garis antar titik ini mengkonstruksikan rumus antar titik radar adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat peta benda-benda seperti pesawat terbang, kapal laut, berbagai jenis kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Nah, seperti di gambar ini kan kita jelas ada titik pusat dan titik koordinatnya. Maka, titik dalam radar tersebut merepresentasikan objek yang dideteksi radarnya. Nah, titik pusat radar itu tuh adalah lokasi sinyal radar yang akan dipancarkan terhadap titik-titik koordinat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke titik. Nah, misalnya sebuah pusat radar dinotasikan sebagai titik A, X1, Y1, dan objek yang terdeteksi dinotasikan sebagai titik B, yakni X2 dan Y2. Nah, sesuai di gambar ya, itu kan ada titik A dan titik B. Bagaimana? Nah, ini masalah kita sekarang. Bagaimana cara menentukan rumus umum untuk menentukan jarak kedua titik tersebut? Seperti gambar 1.7, dua titik akan dihubungkan dengan ruas garis, kemudian dibuat segitiga siku-siku seperti berikut. Nah, ini sama konsepnya seperti materi tentang Pitagoras. Kalian sudah belajar belum tentang materi Pitagoras? Sudah. Yang pertama kita lakukan itu kan kita memiliki dua titik yang berbeda. Kita anggap ini sebagai titik pusat dan ini titik koordinat. Lalu kita hubungkan kedua titik itu dengan garis. Nah, dan kita membentuk menjadi sudut siku-siku. Sesuai dengan kalau misalnya kita menentukan panjang ini. Nah, gimana kalau menggunakan rumus Pitagorasnya? AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, benar. Jadi garis panjang ini kita dapat dengan cara menjumlahkan akarnya dari kedua sisi ini, sesuai dengan materi Pitagoras. Ya. Nah, selanjutnya, batas ini ada yang ingin mau ditanyakan? Belum. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama itu kan perhatikan gambar kubus. Nah, gambar di atas merupakan gambar bangun kubus jika titik P berada pada tengah-tengah garis B dan F. Maka jarak antara titik A dan P adalah yang kedua, dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter. Dipasang lampu tepat tengah-tengah di atap. Nanti Ibu minta dua orang maju untuk individu ya, tapi ini. Nah, ya udah, kalian boleh cari jawabannya ini dengan patokan materi yang ada di halaman 39. Nanti Ibu suruh maju satu-satu dan kalian jelasin ya teman-temannya. Iya, Bu. Gimana ini? Ada kesulitan? Masih nyari dulu. Gimana Lili? Ini makanya ini daftarnya dari mana ya, Bu? Ini. Nah, yang garis ini kan titik lampu. Nah, ini titik salah satu
satu. Nah, kamu pilih, kamu mau titik yang mana, A, B, C atau D. Nanti sama aja sebenarnya, titik jarak antara lampu ke D itu atau ke B sama. Nah, tentunya cari titik garis, kita ambil garis yang bakal bisa dibikin segitiga siku-siku. Coba ya. Untuk nomor 1 udah? Udah, Bu. Ya udah, ya maju yuk. Nomor 1. Nah, nomor 1 udah, ya jawabnya. Ya bisa jelasin nggak ke teman-temannya? Pasti kan teman-temannya pada nggak tahu kan itu dapat dari mana? Ya Bu, kan jika PAB itu ya, jika PAB sama dengan 6 cm, maka PBF-nya sama dengan 6 cm, sehingga P dikali BP sama dengan setengah P dikali BF. Nah, nilai BF ini 6, jadi setengah dikali 6 sama dengan 3. Dan untuk mencari jarak titik A ke P dapat dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras ya? Ya. Pitagoras. Nah, jadi AP kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BP kuadrat. Jadi nilai AB kuadrat itu 6 kuadrat dan nilai BP kuadrat 3 kuadrat ya. Jadi 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 9 sama dengan 45. Jadi AP kuadrat sama dengan 45. AP sama dengan kuadratnya dikeluarin menjadi akar 45. Jadi hasilnya 3 akar 5. Jadi jarak titik A ke P sama dengan 3 akar 5 cm. Nah, dari ini ada yang mau ditanyain nggak? Bu, saya Bu. Ya, boleh. Itu kan di situ sehingga P kali BP sama dengan setengah kali P BF. Itu setengahnya itu dari mana sih Bu? Sehingga PBF. Nah, panjang garis B ke P. Ikan B garis E titik P ke BF ini kan di tengah-tengah. Kan dia berada di tengah, sesuai di tengah. Jadi dia dicarinya jarak antara P ke B aja yang dipakai. Jadi setengahnya. Iya Bu.
diketahui sebuah kamar berukuran 4 meter 4 kali 4 kali 4. Jadi semua panjang lebar tingginya sama. Terus ditanya jarak lampu ke salah satu sudut rantai. Misalkan lampunya dimisalkan T dan sudut rantainya A. Jadi dicari panjang TA atau panjang AT. Jadi buat nyari panjang AT ini pakai rumus Pitagoras. Jadi segitiganya pakai segitiga AET. Nah, karena ET ini setengah dari EG, setengah EG. EG ini diagonal bidang, karena diagonal bidang itu S akar 2, jadi 4 akar 2. Jadi ET itu setengah dikali 4 akar 2, jadinya 2 akar 2. Nah, terus langsung dimasukin ke rumus awalnya ini. AT kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ET kuadrat. AE nya 4, jadi 4 kuadrat plus 2 akar 2 kuadrat sama dengan akar 24 sama dengan 2 akar 6. Jadi didapat hasilnya jarak lampu ke salah satu sudut rantai yaitu 2 akar 6. Nah, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Ibu. Nah, ini Ibu punya, biar kalian lebih memahami lagi, Ibu punya tugas. Tugasnya dikumpul pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Ya udah, kalian tulislah soalnya. Bu, di kertas Ya. folio atau di buku, Bu? Di buku tugas. Udah nulisnya sana? Sudah. Ya udah, untuk pertemuan kali ini Ibu batasi sampai sini. Besok kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi jarak antar titik ke bidang dan jarak antara titik ke garis. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.